Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan for, increment, decrement, dan pembuatannya itu di Notepad dan untuk runningnya menggunakan CMD. Oke, langsung ke kode program. Di sini ada yang namanya public class perulangan for. Ini merupakan sebuah kelas public bernama perulangan for. Kemudian ada public static void main string RGS. Ini merupakan metode awal agar program bisa dieksekusi. Kemudian ada perulangan for integer i sama dengan 1. Ini merupakan deklarasi dari variabel i dengan tipe data integer, value atau kondisi awalnya yaitu 1. Kemudian i lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini merupakan kondisi perulangannya untuk berulang sebanyak sama dengan 5. Kemudian ada i++ atau increment. Ini merupakan menambahkan nilai 1 ke dalam variabel i. Kemudian ada system.out.print string kosong plus i. Ini merupakan mencetak teks kosong dan menampilkan nilai dari variabel i. Kemudian ada system.out.println string kosong untuk menambahkan ke baris baru. Kemudian di sini ada for integer j sama dengan 5, koma. Ini merupakan deklarasi dari variabel j dan tipe data integer dengan kondisi awalnya yaitu 5. Kemudian j lebih besar sama dengan 1. Ini merupakan kondisi perulangan yang akan berlangsung hingga mencapai sama dengan 1. Kemudian ada j min atau decrement. Ini merupakan pengurangan nilai 1 ke dalam variabel j. Kemudian system.out.println string kosong berfungsi untuk menampilkan teks kosong dengan variabel j, nilai dari variabel j. Oke, kita langsung save saja untuk kodenya, Ctrl S. Nah, di sini tipenya kita ganti ke all files. Kemudian ujungnya sini kita tambahkan titik Java. Nah, kita save. Kemudian kita buka penyimpanan filenya. Saya simpannya di local D di file folder Java. Nah, ini perulangan for terbuat menggunakan Java source file. Kemudian kita buat kelas dari perulangan for ini dengan cara menggunakan CMD. Windows R, cari CMD kemudian enter. Nah, di sini kan kecilkan dulu. Nah, di sini kan penyimpanan file saya itu di local D. Sementara di CMD-nya itu masih terbaca local C. Cara untuk memindahkannya ke local D, kita ketikkan D titik 2 enter. Nah, ini sudah berpindah ke local D. Kemudian kita panggil filenya atau kita akses folder Java ini dengan cara ketikkan ketik cd Java enter. Nah, dia sudah berpindah ke dalam folder Java. Kemudian kita buat kelas untuk perulangan for-nya. Java perulangan, kita panggil nama filenya, nama file yang ini, perulangan for titik Java. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil kalau langsung masuk seperti ini. Kemudian kita running Java perulangan for enter. Nah, ini sudah tampil. Yang pertama itu increment 1 sampai 5, kemudian ada decrement dari 5 ke 1. Oke, mungkin itu saja penjelasan di perulangan for menggunakan Notepad dan runningnya di CMD. Ini kita langsung ke kode program di perulangan switchcase menggunakan NetBeans. Yang pertama di sini ada package bernama Practicum 1 atau paket kelas yang bernama Practicum 1. Kemudian ada import java.util.scanner merupakan library untuk menginput. Kemudian ada public class Practicum 1. Ini merupakan sebuah kelas public bernama Practicum 1. Kemudian ada public static void main string RGS merupakan metode awal agar program bisa dieksekusi. Kemudian ada scanner sama dengan new scanner system in. Ini merupakan deklarasi kelas scanner baru yang bertipe system in untuk menginput.
Kemudian sistem .out.println nasi kuning, nasi padang, sama nasi goreng. Ini berfungsi untuk menampilkan teks nasi kuning, nasi padang, nasi goreng ke konsol. Kemudian ada sistem .out.print masukkan pilihan. Di sini merupakan teks perintah untuk menginputkan pilihan. Nah, di sini untuk pilihannya itu saya deklarasikan menggunakan variabel pil dengan tipe data integer. Scanner .nextIn ini berfungsi untuk menampung inputan kita ke dalam variabel pil. Kemudian di sini ada switch pil. Case 1 yaitu system.out.println, saya memilih nasi kuning break. Nah, break ini berfungsi untuk menahan kode program agar tidak lanjut ke kode program selanjutnya. Misalnya di sini saya tidak menggunakan break, saya memilih pilihan pertama, dan kalau saya tidak menggunakan break, pilihan yang selanjutnya tidak akan tampil. Kemudian ada case 2, system.out.println, saya memilih nasi padang. System.out.println, saya memilih nasi goreng. Kemudian ada break default. Default ini artinya pilihan terakhir. Jika saya masukkan pilihan yang tidak ada di sini, misalnya dari case 1 sampai case 3, saya masukkan pilihan keempat misalnya, maka yang akan tampil ini system.out.println, maaf, pilihan tidak tersedia. Kemudian klik kanan, kita running. Nah, ini nasi padang, nasi kuning, nasi goreng. Setelah saya masukkan 2, enter. Saya memilih nasi padang. Dan kita running ulang. Nah, di sini misalnya saya masukkan yang tidak ada di sini, misalnya 5. Salah. Saya masukkan pilihan 5, enter. Maaf, pilihan tidak tersedia. Oke, kita lanjut ke ini kan merupakan perulangan switch case menggunakan tipenya yaitu integer. Kemudian kita lanjut ke string. Di sini untuk kode programnya sudah sama, hanya perbedaan di deklarasi. Di sini menggunakan inputannya yaitu string mobil sama dengan scanner .nextLine. Ini merupakan menerima inputan kita, memilih mobil yang ada di sini, dia akan terima menggunakan perintah scanner .nextLine dan menyimpannya ke variabel mobil ini. Kemudian di sini ada switch mobil, Avanza, BMW, Ferrari. Untuk kode programnya kurang lebih sama, hanya perbedaan di sini. Jika di program yang ini menggunakan dia tipenya integer dengan angka. Nah, di sini dia menggunakan tipe data string. Oke, kita coba running programnya. Nah, di sini ada Avanza, BMW, Ferrari. Misalnya saya masukkan di sini BMW. Kemudian saya enter. Nah, saya memilih mobil BMW. Kita close. Kita running ulang. Nah, misalnya saya masukkan pilihan yang ada di sini, misalnya mobil Porsche. Nah, enter. Maaf, pilihan tidak tersedia. Oke, kita lanjut ke perulangan switch case menggunakan tipe data char. Oke, di sini untuk kode programnya sudah sama, cuma perbedaan di ini. Char kelas sama dengan scanner next char add. Ini merupakan sebuah kode perintah yang digunakan untuk menerima inputan dari pengguna, tetapi ini hanya digunakan di tipe data char. Nah, kemudian ada switch kelas A. Nah, perbedaannya lagi di sini dia menggunakan tipe data char atau tanda petik 1 dan hanya mampu menampung satu tip char atau karakter. Nah, misalnya kita running dulu programnya. Misalnya di sini saya memilih kelas D, enter. Kamu memilih kelas D. Kita running lagi. Saya masukkan pilihan tidak tersedia, misalnya kelas F, enter. Maaf, pilihan tidak tersedia. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai perulangan for menggunakan mungkin itu saja penjelasan saya mengenai perulangan switch case dengan tipe yang berbeda yaitu integer, string, sama char. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.